Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Sidang jamaah salat zuhur para shaimin shaimat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tema yang disodorkan kepada saya pada siang hari ini adalah tentang hikmah puasa. Sesungguhnya di dalam literasi keislaman, dalam kajian kitab-kitab salaf itu terlalu banyak hikmah kenapa Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana juga hikmah kenapa kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, diri kita ini terdiri dari jasadiyah atau fisikal dan batiniyah atau ruhaniyah, spiritual. Tidak lepas dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh paling suka sekali dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan ruhaninya. Dia melakukan taubat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan juga ternyata Allah Subhanahu wa taala amat suka, senang sekali dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, jasmaninya, badannya. Itulah kenapa kita disunahkan untuk mandi, ya, kenapa kita diwajibkan berwudu dalam rangka untuk meraih apa yang diinginkan oleh syariat, dan itu semua untuk kebaikan kita. Begitu juga berpuasa, terlalu banyak hikmah, ya. Paling tidak hikmah secara fisikal jasadiyah. Ibarat sebuah mesin, kalau mesin itu dipakai terus 1 tahun penuh tanpa ada istirahat, tentu sebuah mesin akan lebih mudah mengalami kerusakan, aus. Begitu juga badan kita. Alhamdulillah, untung saja Allah Subhanahu wa ta'ala selama 12 bulan, 1 bulan metabolisme yang ada dalam diri kita ini di stop, ya, dibiarkan untuk bekerja selama sehari, tentu pada siang hari. Oleh karenanya, ya, orang berpuasa itu tidak dianjurkan, tidak diperintah, bahkan dilarang untuk berlebih-lebihan dalam berbuka maupun sahur, karena itu hanya mindah jadwal makan. Ada satu ungkapan yang debatable. Ada yang mengatakan ini sebuah hadis, ada yang mengatakan ini hanya maqalah saja. Lepas daripada itu, dalam literasi keislaman kita pernah menemukan ungkapan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Gula darahnya normal, kolesterolnya insya Allah kembali normal, asam uratnya insya Allah kembali normal, dan lain-lain sebagainya, kalau kita berpuasa dengan sebenar-benarnya. Itu secara jasadiyah. Bahkan hikmah secara ekonomi, kita lihat bagaimana ketika Ramadan itu datang, kegiatan-kegiatan ekonomi dari mulai tingkat yang paling bawah sampai pada level yang paling atas, bukan hanya dalam internal umat Islam, tapi orang-orang di luar Islam juga mendapatkan keberkahan, hikmah dari hadirnya bulan suci Ramadan. Hikmah secara akhlak,
dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, yang hikmah secara akhlak ini masuk pada hikmah ruhaniyah, batiniyah. Bagaimana Ramadan ini mampu menghadirkan, melahirkan sikap akhlak yang baik. Ya. Bagaimana kita dituntut untuk juga menjaga atau mempuasakan lisan kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan tangan kita, bahkan mempuasakan hati kita semaksimal mungkin, sekemampuan kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya kan banyak yang sering kita dengar puasa orang yang khususil khusus, ya, puasanya para nabi, ya, puasanya para nabi itu beliau bukan hanya mempuasakan mulutnya untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi menjaga mata, menjaga telinga, sikap laku, bahkan hatinya dipuasakan. Terlintas sedikit saja tentang dunia, batal puasanya. Ada puasa khusus. Yang kedua, puasa yang tidak makan, tidak minum, atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, dan juga mempuasakan mata dan telinganya. Hatinya masih sesekali terlintas urusan-urusan dunia. Dan yang ketiga, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu ya pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi hal-hal yang lain, matanya tidak dipuasakan, mulutnya tidak dipuasakan, bahkan tangan ini juga sulit untuk kita puasakan. Kadang-kadang di tengah kita berpuasa, kita kadang-kadang masih khilaf, suka menuliskan, men-share informasi-informasi yang sesungguhnya kadang-kadang kita sendiri nggak paham. Ini termasuk bagian daripada tantangan kita. Nah, hikmah ruhaniyah berikutnya adalah menumbuhkan sifat tolong menolong kepada sesama. Bagaimana kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, itu sesungguhnya adalah bagaimana puasa ini mampu melahirkan sifat kasih sayang kepada sesama. Jangan egosentris memikirkan diri sendiri, apalagi di dalam rizki kita ada bagian, ada hak orang lain. Itulah yang disebut dengan zakat. Belum lagi anjuran infak dan sedekahnya, ya. Bagaimana berinfak sedekah di dalam bulan suci Ramadan, mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah. Beda dengan ketika kita infak sedekah di luar Ramadan. Sesungguhnya bukan hanya infak sedekah saja yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya Ramadan itu adalah edisi yang paling spesial untuk Nabi Muhammad dan kita umatnya. Mungkin secara akal kita, umat-umat terdahulu umurnya yang panjang-panjang itu amal ibadahnya banyak, lebih banyak mereka daripada kita. Dengan hikmah hadirnya bulan suci Ramadan, hal itu bisa terbantahkan. Hal itu bisa terbantahkan. Kenapa? Karena al-amalu mudha'afah tadi. Karena amal ibadah yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan oleh umat Nabi Muhammad SAW dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya Ramadan ini adalah sebuah wujud, sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita umatnya. Rasulullah pernah dulu merasa gundah. Mungkin kalau ada WA, Rasulullah juga nulis WA, nulis status. Apa kegundahan Rasulullah SAW? Ya Rabb, ju'ilat ummati aqsarul a'mar wa aqallul a'mal. Wahai Allah, wahai Tuhan, Engkau jadikan kami umurnya ini pendek-pendek dan amalnya sedikit-sedikit.
Ini kegundahan Rasulullah SAW. Apakah Allah membiarkan kegundahan kekasihnya? Tidak. Allah langsung menjawab dengan menurunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu malam saja di bulan suci Ramadan value-nya lebih daripada 80 tahun. Itu baru satu malam. Itu baru satu kasus diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau kita sudah puasa 10 tahun, Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar pada kita, 80 tahun kali 10 sudah 800 tahun hakikatnya umur dan amal ibadah yang kita lakukan. Itu kalau baru 10 tahun. Bagaimana yang 20 tahun? Bagaimana yang 30 tahun sudah melakukan puasa Ramadan? Walhasil, amal ibadah dan umur umat Nabi Muhammad jauh lebih panjang dan lebih banyak ketimbang umat-umat terdahulu. Walaupun umat terdahulu usianya 250 tahun, bahkan Nabi Nuh dalam Al-Quran 950 tahun. Dalam riwayat Nabi Adam umurnya 1000 tahun bahkan lebih sedikit. Ada anak-anak muda bilang, itu kalau umur Nabi Adam sampai 1000 tahun ngopinya di mana aja itu. Begitu panjang usia umat terdahulu. Jadi dengan hikmah hadirnya bulan suci Ramadan, ketika amal ibadah dihitung metik dilipat gandakan oleh Allah, boleh jadi amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad jauh akan melampaui umat-umat terdahulu. Terakhir, di dalam kitab Risalatus Siyam diungkapkan, kenapa tadi saya katakan sebagai kado yang istimewa, kado yang spesial. Ya Allah, di dalam kitab Risalatus Siyam disebutkan, idza halla hilalu Ramadan sahhal arsyu wal kursiyu. Kalau nampak hilal sebagai tanda masuknya bulan suci Ramadan, memekik arasnya Allah Subhanahu wa taala, menjerit aras Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjerit dan apa jeritannya? Tuba li ummati Muhammadin, tuba li ummati Muhammadin, tuba li ummati Muhammadin. Aduhai, beruntung sekali umat Nabi Muhammad. Aduhai, senang sekali umat Nabi Muhammad. Aduhai, berbahagia sekali umat Nabi Muhammad dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa? Dalam kitab itu disebutkan, wastaghfarat lahumul malaikah wasyamsu wal qamar wan nujum wat tuyur fis sama' was samak fil ma'. Kalau hadir bulan suci Ramadan, malaikat yang sekian banyak jumlahnya mereka meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Matahari, bulan dan bintang yang setiap saat dia berputar sesuai dengan rotasinya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Bulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, matahari berputar yang putarannya bukan sesuatu yang sia-sia, tapi makhluk-makhluk Allah itu, galaksi-galaksi yang Allah ciptakan itu sesungguhnya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Khusus bulan suci Ramadan, takbir, tasbih, tahmid itu diganti dengan istighfar. Jadi matahari, bulan, bintang yang sekian banyak jumlah bintang itu khusus Ramadan beristighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wattuyur fis sama, burung-burung yang mengepakkan sayapnya, yang hakikatnya juga tasbih, tahmid, takbir, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepakan sayap burung itu khusus di bulan suci Ramadan berubah menjadi istighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikan-ikan yang ada di air, semua makhluk-makhluk Allah itu
beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kalau kita disebut oleh Allah kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Allah tidak akan memasukkan umat para nabi dan rasul terdahulu sebelum Allah memastikan umat Nabi Muhammad lebih dulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memaksimal ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, qiraatul Quran dengan sebaik-baiknya, dan ibadah-ibadah apapun. Amin, Allahumma amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga bermanfaat. Waffaqanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.